Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anita. Pada kesempatan kali ini Bu Anita akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama dan tata tertib. Pada kesempatan kali ini Bu Anita membahas tentang apa tujuan tata tertib, peranan tata tertib, dan apa fungsi tata tertib tersebut. Oke, tujuan tata tertib Bu Anita bacakan. Nanti Bu Anita akan simpulkan supaya kalian bisa mencatat di dalam buku MPLS kalian yang nanti akan dikumpulkan pastinya. Oke, tujuan tata tertib ada 4 poin. Yang pertama, dengarkan dan pahami. Menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di SMP Hasanuddin Daud. Yang kedua, mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat aman, tertib, terkendali, dan kondusif. Yang ketiga, meningkatkan dan mengamankan visi misi sekolah yang telah digariskan. Yang keempat, mendorong kinerja komponen-komponen atau warga sekolah agar lebih tertib, aman, termotivasi, dedikasi, dan akuntabilitas yang tinggi serta disiplin yang kuat. Ada 4 poin itu. Intinya adalah tata tertib bisa diterapkan atau harus diterapkan supaya kita ketika ada di sekolah, itu masyarakat lingkungan sekolah ataupun warga sekolah itu merasa aman beserta visi misi sekolah itu aman seperti itu. Yang kedua yaitu peranan di sini Bu Anita bacakan, memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan atau persuasif dengan cara peringatan, teguran, dan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di lingkungan SMP Islam Hasanuddin Daud. Jadi dengan adanya tata tertib kita punya patokan apakah kita memberi sanksi dan sebagainya. Yang berikutnya, fungsi tata tertib. Bu Anita bacakan ada 4 poin, dipahami, didengarkan supaya kalian bisa mencatatnya. Yang pertama, melakukan investigasi data pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan peraturan yang ada di SMP Islam Hasanuddin Daud. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tertib, aman, tenang, dan suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, memberikan teladan atau contoh yang sesuai dengan etika dan norma. Ada 4 poin itu. Terus Bu, bedanya sama peranan apa? Kalau peranan kita hanyalah menganggap bahwa tata tertib kita punya pedoman itu. Kalau fungsi dengan tata tertib itu kita melakukan apa yang dilakukan, yaitu seperti kita bisa menganalisa, kita mencari kendala-kendalanya dan sebagainya. Terus ketentuan umum itu ada ketentuan kita berpakaian, ketentuan kita dalam bersikap, ada ketentuan kita kalau semisal kita melanggar semua tata tertib, ketentuan kita dalam upacara, ketentuan kita dalam berhubungan atau bersosial dengan warga SMP Islam Hasanuddin. Yang pertama, berpakaian. Kalau Senin sampai Senin Selasa itu biru putih. Kalau Rabu Kamis pakaian batik sekolah, Jumat Sabtu itu pakai pramuka. Dan jangan lupa atributnya, ada bed lokasi pastinya supaya kita tahu bahwa kalian kelas berapa. Ada OSIS supaya kalian tahu kalian SMP Islam Hasanuddin. Terus ada bed Jawa Timur supaya tahu kalian orang Jawa Timur. Ada merah putih supaya tahu kalau kita orang warga Indonesia. Terus ada dasi, ada topi. Kemudian kaos kaki kalau Senin sampai Kamis itu pakai kaos kaki putih. Jumat Sabtu itu pakai kaos kaki hitam. Sepatunya bagaimana, Bu? Kalau sepatunya usahakan yang dominan adalah hitam. Kalaupun ada putihnya, jangan sampai putih yang dominan. Intinya hitamnya harus dominan.
seperti itu. Terus kalau yang cewek pasti berkerudung, jangan lupa menggunakan make up seperlunya sesuai dengan usia kalian, jangan terlalu berlebihan, pakai perhiasan jangan terlalu berlebihan. Terus kalaupun mau dikutek jangan sampai dibawa ke sekolah, bisa dihapus sebelum kita berangkat ke sekolah. Kalau cowok, ini cowok atau cewek harusnya jangan, terlebih kalau sudah masuk ke sekolah, jangan mengecat rambut atau bertato, itu sangat-sangat dilarang ketika di sekolah. Oke, terus Bu, kalau semisal kami melanggar seperti itu ya pasti yang pertama adalah dapat teguran dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali tergantung sama kemampuan gurunya atau ketentuan gurunya. Kalau semisal sudah dapat teguran tetap aja seperti itu, berarti kita berikan sanksi. Sanksi tetap aja seperti itu. Kita panggil orang tua menggunakan surat dari sekolah supaya dianggap resmi. Harus itu orang tua datang. Yang keempat, kalau semisal tidak ada perubahan, kita akan melakukan drop out atau DO atau dikeluarkan. Seperti itu. Terus ketika kita upacara jangan lupa kita melaksanakan upacara secara khidmat dan pakai topi, terus pakai dasi yang lengkap. Bu Anita sarankan semua atribut ketika sudah masuk ke sekolah harus lengkap. Ketika ketemu Bu Anita kalau tidak lengkap kalian akan dapat sanksi dari Bu Anita. Terus kalau semisal ada peringatan hari-hari besar, itu ketentuan nanti akan seperti apa, kita membahasnya dengan guru dan dengan terutama OSIS, organisasi siswa intrasekolah nanti akan dibentuk dan sebagainya. Terus untuk datang ke sekolah harus jam berapa Bu? Biasanya kalian datang di sekolah harus sebelum masuk kelas. Jam 6:30 itu sudah harus ada di sekolah. Karena kenapa? Kita pembelajaran jam 7, tapi jam 6:30 kita sudah dikondisikan dan kalian harus masuk, salaman dengan guru piket, terus HP yang kalian bawa harus dititipkan ke guru piket, supaya nanti ketika kalian diantar jemput, itu kalian bisa berkomunikasi dengan orang tua ketika pulang sekolah. Boleh bawa HP, tapi HP dititipkan ke guru piket. Setelah masuk kalian salaman dengan guru piket, kemudian masuk ke kelasnya, kemudian nunggu bel, baru kita guru-guru datang ke kelas dan berdoa. Seperti itu kurang lebihnya. Terus HP boleh bawa, laptop boleh bawa seperlunya. Yang penting nanti ketika udah di kelas itu HP nggak dibawa, meskipun ada aturan boleh cari materi dari HP atau laptop, tapi nanti ada memo dari gurunya. Memo bahwa kelas kami akan melaksanakan pembelajaran menggunakan laptop, jadi dipinjamkan laptop atau HP-nya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya materi yang Bu Anita sampaikan itu dulu. Semoga kita cepat-cepat bertemu lagi di sekolah supaya kita bisa menjalankan semua tata tertib itu, supaya kita bisa merasakan bagaimana lingkungan sekolah di SMP dan bagaimana kita bersosialisasi dengan guru yang baru ini, lingkungan yang baru, teman yang baru. Terus Bu Anita sampaikan tata tertib untuk daring mungkin hanyalah bisa menggunakan baju seragam lengkap untuk sementara 1 minggu ini, menunggu baju seragam kalian jadi masih menggunakan baju olahraga. Itu aja. Semoga kita cepat bertemu dan virus COVID-19 ini segera selesai. Dan itu aja. Semoga bermanfaat materi yang Bu Anita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.